Kita pernah di tahun 2018 membuat laporan di Polres Subang. Nah, sampai saat ini kasusnya belum terselesaikan. Itu korbannya dugaan kuat kita dia secara direkrut secara unprosedural dan kasusnya yang kita laporkan itu ya kasus penipuan. Penipuan? Ya, karena PMI-nya calon PMI itu sekitar kurang lebih ada 12 orang. Apa kabar? Baik, Bang. Mas Juwahir ya? Juwari, salah terus gitu. Kalau manggil Juwari. Dulu pernah itu orang dikirain orang perempuan ya. Saya ngira siapa ini, Mas apa Ibu atau siapa gitu kan. Gimana kabar, Mas? Alhamdulillah baik gitu. Ketua DPC Serikat Buruh Migran Indonesia cabang Indramayu. Gimana nih? Apa perjalanan dari Indramayu ke Jakarta? Macet ya? Ya, macet. Ini Mas Juwari ini udah lama ini jadi pengurus sampai menjadi ketua DPC-nya? Iya. Jadi sebelum saya di SBMI, saya juga sempat dulu gabung di salah satu organisasi lokal di Kabupaten Indramayu dengan isu yang sama, isu mengenai buruh migran. Isu migran ya? Iya. Kalau kita berorganisasi sih sejak 2004. Oh, 2004. Lumayan lama berarti ya. Iya. Sampai sekarang menjadi ketua serikatnya di situ. Kalau jadi ketuanya itu saya sejak 2012. Oh, jadi itu ditunjuk atau enggak? Dipilih langsung oleh anggota di sana? Iya, dipilih sama anggota. Dipilih ada pemilihan, prosesnya ada pemilihan. Saya diberi mandat oleh teman-teman untuk menjadi ketua. Banyak anggotanya SBMI sana? Iya, di SBMI Indramayu ya alhamdulillah kita di sana sudah banyak, Pak. Ada berapa tuh? 1000, 2000? Kalau hitungan ribu sih kita masih belum. Kita masih sekitar ya paling antara 400 sampai 300-an lah. Tapi semuanya yang penting aktif ya? Nah, yang aktif. Tapi kalau misalkan kita ketika kita ada kegiatan mereka tanpa diundang biasanya hadir gitu. Tapi memang backgroundnya memang aktivis ininya ya, aktivis buruh migran lah ya? Iya. Jadi aktif, terus jadi 2004 mulai aktif di SBMI, 2012 dipercaya oleh teman-teman di sana jadi ketuanya, lalu sampai hari ini. Iya. Apa sih suka dukanya jadi ketua SBMI? Ya, suka dukanya banyak. Ya pertama sukanya sih kita karena ini menurut saya gitu kan, saya di SBMI nawaitunya kita mau membantu persoalan buruh migran yang ada di Kabupaten Indramayu, karena tahu sendiri bahwa Indramayu ini sebagai kantong PMI terbesar secara nasional. Selalu menduduki ranking pertama. Iya, bahkan ya sempat sih pernah disalib oleh Lampung Timur. Nah, tetapi sekarang SBMI Indramayu nanti kita juga panggil tuh temen SBMI Lampung. Biar asik ini kan, jadi ranking 1, ranking 2 itu kita panggil. Kalau bukan Lampung, ranking 2 itu Lombok Timur. Oh, Lombok Timur. Iya. Kirain Lampung. Bukan. Iya, salah saya tadi, Lombok Timur. Jadi memang baik dari minat masyarakat di sana itu cukup tinggi berarti bekerja ke luar negeri. Iya, minat di sana cukup tinggi. Ada faktor apa di daerah itu sehingga menjadi menjadi pilihan khusus atau seperti apa? Ya, jadi kalau berdasarkan analisis dari kita sih dari SBMI melihat di sana ya selain faktor ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan, di sana juga seperti ada mindset istilahnya kecemburuan sosial.
Cemburuan sosial, jadi ada faktor sosialnya gitu. Ada kesenjangan sosial di sana. Kesenjangan sosial. Jadi terkait misalkan tetangganya bangun rumah. Nah, ini bangun rumah dapat hasil buruh migran misalkan. Nah, tetangga yang satu lagi kalau mau bangun rumah ya harus menjadi buruh migran juga. Terus seperti itu, contohnya seperti itu. Misalkan punya anak laki-laki masih kecil mau hajatan. Nah, kalau mau mewah-mewah harus menjadi buruh migran. Itu ada faktor seperti itu. Bahkan menurut saya bukan ada, tapi agak banyak sekarang. Sekarang di sana masih persaingan seperti ini, persaingan seperti itunya tinggi. Oke. Berarti kan lebih ke ini deh, gaya hidup yang konsumtif. Iya. Nah, bukannya di sana itu kan hasil taninya cukup, hasil lautnya ya, jadi hasil taninya melimpah, hasil lautnya pun melimpah di sana. Cuma ada tadi karena di sektor pertanian tahu sendiri kalau misalkan antara biaya produksi dengan hasilnya itu selisihnya sedikit. Jadi menurut ini kenapa menjadi buruh migran? Ya karena bertani walaupun kalau misalkan dia hanya punya sawah berapa meter gitu kan, ya kemungkinan nggak cukup untuk ini. Jadi, kalau di persentase dari 100% pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Indramayu itu berangkat ke luar negeri, itu negara mana yang didominasi? Lalu itu didominasikan oleh domestic worker atau yang formal? Kalau di Indramayu ya hasil yang saya tahu gitu, yang saya tahu, dan kemarin juga waktu 2018 kita juga pernah minta data di Dinas Tenaga Kerja. Nah ini sekarang minat PMI dari Indramayu ya di Asia Pasifik kebanyakan. Itu negara mana? Taiwan, Hong Kong, Singapura, tapi di sektor domestik informalnya. Berarti kalau kayak Taiwan caretaker, caregiver gitu ya? Itu. Pos perawat orang sakit gitu ya? Kebanyakan larinya ke situ. Kalau walaupun ada juga ke Timur Tengah. Nah justru ini yang di Timur Tengah rata-rata mereka yang sudah tidak diterima di Taiwan, Hong Kong, baru larinya ke Timur Tengah. Mental dari situ, baru berangkat ke Timur Tengah karena tidak masuk syaratnya itu ya. Tidak masuk persyaratan atau misalkan kesehatannya gitu kan. Akhirnya dia ada tawaran dari sponsor, akhirnya dia calo daerah itu ya. Calo daerah, akhirnya dia tertarik. Itu kalau ke Timur Tengah kemana aja? Ya untuk sekarang yang sedang ramai itu di Indramayu, Erbil, Turki. Negara-negara yang agak konflik. Iya. Negara yang dalam tanda petik masih belum kondusif dan memang dari 2011 sepengetahuan kami itu kan ada sekitar berapa 20 berapa negara gitu kan moratorium. Ya itu 2015. 2011 seingat saya moratorium itu. Selesainya itu adalah karena kemarin sudah ada yang di entry datanya. Jadi 2012 itu masih bisa berangkatin. Karena ingat banget saya itu 2011 itu ada kemulangan besar-besaran dari Saudi Arabia dulu. Ada 1506 sekian apa berapa gitu. Yang dipulangkan dari sana. Yang dipulangkan dari Saudi itu menggunakan pesawat haji. Ingat saya itu. Itu pun didominasi oleh kaum Hawa kan, perempuan semua. Lalu dukanya apa sih? Ya, jadi dukanya kita juga di sana ya secara otomatis lah merasa kayak seperti perekrut yang nakal gitu kan. Dengan kehadiran SBMI, dengan SBMI Indramayu aktif, kemungkinan besar dia merasa terancam. Terusik lah. Nah, terusik. Kita juga sempat ketika kita menangani kasus, sempat ya bukan diduduki sih, maksudnya didatangin beberapa kali
tetapi menggunakan sambil didampingi dengan LSM di sana. Karena sepengetahuan saya, SBM ini kan pro bono kan? Iya. Itu yang bikin orang gerah kali ya? Iya. Mungkin salah satunya seperti itu. Kita hanya membantu gitu kan. Kita di Indramayu di SBMI tidak meminta tarif. Nah, tapi kita juga tidak tertutup kemungkinan kalau misalkan kasus itu ditangani oleh kita sukses, berhasil, ya dia akan mengucapkan terima kasih ke kita. Tetapi ya kita tidak memaksa atau tidak memberi harus segini berapa tidak. persen gitu. Ya, kita selalu bilang seikhlasnya. Ikhlasnya berapa? Bahkan menurut saya ini kebesaran, saya kembalikan. Jadi, bahkan sepantasnya sepantasnya. Karena kita ini kan yang kerja sebenarnya bukan SBMI gitu kan, memang ada SBMI, cuma kan SBMI ada stakeholder yang terlibat ya. Iya, kita kan melalui KJRI, KBRI, nah mereka yang menemukan gitu kan, nah makanya kita nggak mau uang besar-besar dari korban karena bukan apalagi kita mengklaim bahwa kita yang suksesin Itu gitu. ya tidak. Oke. Lalu gini, kemarin saya sempat dengar, bahkan saya sudah menyaksikan ada beberapa berita itu. Kalau SBMI Indramayu ini karena beberapa bulan terakhir ini cukup banyak kasus, katanya begitu. Nah, makanya saya panggil ketuanya nih, biar lebih ini kan, biar tidak bias. Jadi benar-benar ketuanya yang menjelaskan secara detail. Nah, kemarin sempat didatangin sama Komnas HAM ya. Iya. Karena mempertanyakan mungkin atau investigasi terkait banyaknya atau maraknya kasus-kasus dugaan tindakan TPPO dari Kabupaten Indramayu. Iya. Ya, jadi kita tadi walaupun sekarang masih di masa pandemik gitu kan, di masa pandemik, tetapi bisnis penempatan PMI prosedural ini masih tetap marak, masih tetap terjadi. Ya kalau secara jumlah mungkin ya ribuan sih di sana, karena yang saya tahu juga hampir setiap desa berangkat ke sana. Ada datanya begitu ya? Kalau secara data kita tidak punya, cuma kan dengar kata ini, dia udah berangkat ke negara ini, udah berangkat ke negara ini. Gitu, terinfo kan. lah ya? Terinfo. Tetapi secara data memang kita tidak ada, karena itu kan susah untuk di sini. Oke, terakhir data terakhir ini yang dapat menerima aduan dan laporan masyarakat itu ada berapa kasus? Ya, kalau untuk di tahun sekarang kita paling ya di bawah di sekitaran 30-an kasus. 30 kasus itu macam-macam, modelnya apa tuh? Jenis kasusnya? Cuma untuk sekarang kebanyakan penempatan PMI prosedural. Yang unprosedural? Iya. Ilegal? Iya, yang ilegal itu ke Abu Dhabi, ke Turki, ke Irak, itu memang sekarang marak. Kalau waktu 2019 itu kan misalkan dia dipulang di interminate, di notice gitu kan, terus ya tadi ada pengaduan overcharging nah sekarang malahan kebanyakan ya rata-rata minta dipulangkan dari tempat dari negara-negara bukan penempatan PMI. Oke, berarti korban TPPO. Nah, iya, indikasi korban TPPO. Dugaan korban TPPO. Ya kemarin dari Komnas HAM juga menanyakan soal itu, kasus mana saja yang susah. Nah, ini di sini kita terkait TPPO, walaupun menurut analisis kita TPPO, nah kadang-kadang ini kenapa tidak susah untuk diberantas? Ya tadi selain jaringannya mereka itu kuat, mengakar. Nah, ini korbannya pun kebanyakan ya enggan untuk melapor. Jadi mereka tertutup berarti. Tertutup. Jadi mereka hanya sekedar ingin dipulangkan, setelah itu udah. Dia nggak mau lah istilahnya itu bahas siapa yang berangkatin dan lain sebagainya. Nah, apalagi karena apa? Karena mungkin juga karena tadi proses hukum. Ketika dibawa ke ranah hukum, ini kan tidak secepat gitu kan prosesnya. Ini lama mau makan waktu. Terus tahu sendiri kalau orang kampung
berhadapan dengan pihak kepolisian, itu kan perasaannya gimana gitu kan? Udah keder aja. Iya, dia merasa canggung atau bagaimana. Terus ya image dari kepolisian pun di masyarakat ini masih belum dipandang baik. Masih kalau kelapor polisi bayar ini enggak apa, itu masih terjadi seperti itu. Oh, di daerah itu masih terjadi. Iya, masih ini stigma seperti itu masih kan masih. Kemarin kan sempat yang kasus Cicin ya, Marsini itu ya. Oh, yang rekrut itu dari Cirebon. Oh, dari Cirebon itu ya, tetangga ya. Titin Marsini. Itu banyak juga berarti korban-korbannya dia. Iya. Dan selama pandemi ini sudah berapa PMI yang ada di Timur Tengah dan Asia itu yang berhasil lah, istilahnya itu ada keterlibatan SBMI Indramayu dipulangkan? Kalau yang dipulangkan yang berhasil itu masih sedikit sih, masih ya 10 ke bawah kurang lebih. Nah, cuma yang kemarin baru datang, ya bulan lalu itu Ibu Casmi. Dia awalnya sempat 12 tahun hilang kontak sama pihak keluarga. Nah, berkat pengaduan SBMI ke Kementerian Luar Negeri dan direspon juga oleh pihak KBRI di Riyadh, akhirnya ya mereka dibantu pemulangannya. Oh, dibantu. Ya, bukan hanya pemulangannya aja, termasuk pemenuhan hak-haknya gitu. Termasuk hak gaji itu sudah selesai semua. Oh, oke. Berarti majikannya diselesaikan oleh majikannya di situ. Iya, itu atas peran dari pihak KBRI. KBRI lah membantuin secara maksimal. Kalau pengaduan sekarang tuh misalkan pengaduan ini dari masyarakat ke SBMI Indramayu. Lalu misalkan pasti ditindaklanjutin baik di Kemenaker, BP2MI, Kemenlu. Ada yang tersendat nggak yang berapa tahun gitu? Ternyata nggak ada respon. Kalau kalian tidak follow up, misalnya kalau abang nggak follow up, nggak ada info. Ada nggak sih? Ada. Tapi kita pernah di tahun 2018 membuat laporan di Polres Subang. Nah, sampai saat ini kasusnya belum terselesaikan. Itu korbannya dugaan kuat kita, dia secara direkrut secara unprosedural dan kasusnya yang kita laporkan itu ya kasus penipuan. Ya, karena PMI-nya calon PMI itu sekitar kurang lebih ada 12 orang. 12 orang? Itu asalnya dari Indramayu semua? Tidak, jadi dari beberapa daerah. Dari beberapa daerah? Dari beberapa daerah. Ada yang dari Subang, ada dari Indramayu, ada dari Majalengka. Nah, mengadu ke kita. Nah, kita kan buat laporan. Tapi ya kasusnya sampai sekarang belum terselesaikan gitu. Alasannya ya tadi pihak pelakunya ngilang-ngilang terus katanya. Alasan dari pihak kepolisian. Ada tahu nama ini pelakunya tuh? Tahu. Masih berkeliaran. Jangan-jangan dia masih menempatkan juga. Nah, mungkin seperti itu. Tahu nggak inisialnya? Coba tahu kan? Inisialnya aja yang sebut namanya. S. S itu. Ayo S. Dia ini suami istri. Oh, suami istri. Iya, suami istri. Suami istri itu komplotan ya, berkomplotan. Suami istri. Oke. Berarti SBMI ini cukup inilah ya, aktif di sananya ya, di Indramayu itu. Yeah. Karena saya lihat itu ada beberapa memang cabang-cabang SBMI itu cukup eksis ini di mengisi berita-berita nasional, bahkan kan media-media mainstream seperti ada lagi Bang Usman ya, dari Lombok Timur. Lombok Timur itu luar biasa juga itu. Lalu sekarang ini apa nih kegiatan teman-teman SBMI di Indramayu? Sosialisasi kah atau apa? Ya, selama ini ya selain mengadvokasi kasus, kita juga melakukan sosialisasi di beberapa desa.
Terus ada juga tadi pemberdayaan, karena selain mengadvokasi permasalahan buruh migran, harus ada pemberdayaan untuk Purna PMI tadi, agar mereka tidak terus-menerus berangkat, terus di daerah diciptakan usaha. Oke, UMKM gitu, lapangan pekerjaan ya. Oke. Itu PMI yang binaan Purna itu udah banyak di sana. Ya tadi sekitar ada sekitar 300-an. Ada sekitar 300-an ya. Semuanya aktif. Ya. Oke. Ada nggak yang sukses? Sukses dalam arti gini, berangkat dengan ke negara tujuan tertentu, pulang dia tidak berangkat lagi ke luar negeri, namun dia buka lapangan pekerjaan atau buka usaha baru atau seperti apa di sana? Ada nggak anggotanya? Ada, bahkan dia tidak sukses dalam kategori ekonomi ya, tapi secara pendidikan. Ada anggota kita, salah satu anggota kita, dia berangkat dari Jordan. Nah, uangnya ini berangkat ke Jordan. Iya, ke Jordan. Uangnya ini tidak dikirim ke keluarganya. Nah, karena kemungkinan besar keluarganya agak mampu gitu kan. Nah, dia simpan. Nah, setelah dia pulang, dia kuliah. Nah, sekarang dia gelarnya udah S3. Udah S3? Iya, bahkan jadi dosen di salah satu universitas perguruan tinggi di Indramayu. Luar biasa. Berarti dia rutinitas dia sekarang itu jadi dosen. Jadi dosen. Selain selain anggota yang jadi dosen tadi yang sampai S3, kuliahnya hingga sampai S3, ada lagi nggak yang buka usaha atau apa? Iya, ada yang buka usaha, ada juga. Nah, lalu pemberdayaan itu biayanya dari siapa atau memang ada koperasi yang SBMI milikin atau di SBM Indramayu kita sebenarnya sebelum SBMI punya koperasi secara nasional, kita sudah punya koperasi duluan gitu kan, namanya Koperasi TKI Indramayu Sejahtera. Nah, itu dibentuk sekitar 2016. Sampai sekarang itu masih berjalan. Itu anggota koperasinya keluarga PMI. Purna PMI. Purna dan keluarga, ada sih keluarganya. Tapi kebanyakan Purna. Nah, itu ya sampai sekarang dari modal awal dia sekitar 10 juta. Nah, sekarang itu sudah asetnya itu udah lebih dari 80 juta. Nah, memang sih kita perjalanan koperasi itu tidak mulus, ada pasang surutnya. Tapi ya karena konsisten, insya Allah lah, mungkin pastilah ada hasilnya gitu, ada hasil yang baik. Oke, baik, Mas Juwahir ya? Juwari, salah lagi kan? Ada pesan nggak nih buat teman-teman calon pekerja migran yang mau berangkat ke luar negeri, sehingga ini menjadi rambu-rambu dalam hal supaya mereka juga bisa memproteksi diri dia secara dini, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti teman-teman yang lain. Ada beberapa kasus pelecehan seksual, kekerasan oleh majikan, terus menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Ada nggak sih kiat-kiatnya atau tipsnya untuk khususnya ini warga Kabupaten Indramayu? Iya, ada. Jadi gini, Kang, pilihlah menjadi PMI secara resmi atau secara prosedural. Karena apa? Karena kalau yang prosedural ini sudah jelas, mereka diproteksi atau diberikan perlindungan oleh pemerintah. Yang unprosedural bukannya tidak diberikan perlindungan oleh pemerintah, bukan, tapi pemerintah juga tetap melindungi, akan tetapi prosesnya sangat sulit. Agak panjang, karena kalau yang secara resmi prosedural itu kan
ada misalkan dia ada BPJS ketenagakerjaan. Nah, kalau dia mengalami kecelakaan apa gitu kan bisa di cover itu. Nah, kalau yang unprocedural atau yang tidak resmi ini pertama dia itu rawan terhadap permasalahan. Contoh misalkan dia gajinya ini majikan asal-asalan. Dia kan tidak punya kontrak kerja, berapa dapat per bulan berapa atau kontraknya tidak ada. Terus tadi rentan mengalami misalkan pelecehan seksual apa karena biasanya kayak yang unprocedural ini ditempatkan ke negara-negara Timur Tengah yang notabene secara budayanya berbeda dengan kita di sini gitu kan. Nah itu kan masih terjadi praktek-praktek perbudakan. Mereka merasa sudah beli sehingga PMI atau TKW TKW kita itu dianggapnya budak, mau diapakan saja menurut dia sudah boleh gitu kan. Nah itu makanya saran saya tolong jangan sampai bujuk rayu pihak sponsor atau calo dengan iming-iming uang fee besar, gaji besar di sana. Jangan lihat itunya, pertimbangkan dampaknya. Yang kebanyakan proses permasalahan di Timur Tengah yang baru-baru ini seperti kemarin yang sempat viral juga Ibu Rokiah yang di Erbil. Nah sampai sekarang kan susah untuk dipulangkan gitu kan. Karena ya tadi pemerintah kita juga punya batasan, maksudnya di negara orang dia kan harus tunduk di peraturan di negara setempat. Iya. Gitu. Walau undang-undang di sini undang-undang 18, undang-undang TPPO ya kalau di negara penempatan itu kan kurang berlaku atau tidak berlaku. Makanya untuk menjaga ya itu jangan sampai calon pekerja migran kita mudah diiming-imingi oleh pihak calo. Itu aja. Oke. Terima kasih Mas. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Nanti jangan sungkan-sungkan kita berkabar ada info-info terkait teman-teman pekerja migran. Siap, siap. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Voice Indonesia Podcast selanjutnya.